pagi hari ini kegiatan sekolah Golden secara kecil akan memberikan materi pendekatan tentang kearifan lokal, yaitu pembuatan masbuk, yaitu minuman madu susu murni. Kenapa kita mengangkat topik ini? Yang pertama, mungkin identik dengan data tinggi dan sumber pendapatan warga masyarakat, yaitu minyak susu perah atau susu sapi. Makanya kita mengangkat itu. Yang kedua, kenapa kita menggunakan susu murni? Karena ingat, lingkungan kita ini masih lingkungan alam, masih gunungan. Jadi di kegiatan berikutnya kita bisa mendapatkan bukti dan segala macam untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita. Oke, di sini ada pembuatan minuman tradisional yaitu susu murni. Langkah-langkah pembuatan madu susu murni. Kembali lagi, kenapa kita harus membuat minuman ini? Karena kita mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah Pulau Cilinyi. Yang pertama, kita menggunakan susu murni. Yang kedua adalah madu murni. Semuanya kita 100% alami. Oke, persiapan bahan minuman yang kita pakai. Yang pertama adalah persiapan bahan-bahan yang berkualitas. Diusahakan minuman yang kita buat ini biasanya hasil perah. Kalau bisa jangan sampai susu direndam di kulkas dulu. Kenapa? Karena kita sekali lagi mengangkat kearifan lokal. Memilih madu dan susu yang terbaik sudah pasti kalian lebih paham dengan susu itu. Yang kedua adalah bahan penting untuk rasa. Kalau misalkan kita menggunakan atau ada jajanan yang di luar dengan produk yang sama, bisa jadi dia bisa menggunakan esen atau pemanis buatan. Tujuannya apa? Tujuannya cuan. Nah, kita tidak ke sana. Kita sekali lagi mengangkat kearifan lokal, yaitu susu murni dan madu lebah alami, bukan yang terang itu. Seperti itu. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah proses pemilihan bahan secara tradisional. Yang jelas keluarga kita, bapak ibu kalian ini sudah pengalaman dengan susu yang kualitasnya baik. Karena kembali lagi adalah kearifan lokal yang kita angkat. Oke, di sini ada proses pencampuran susu dan madu, yaitu ada 1 dan 2. Yang pertama, rasio campuran susu dan madu dalam 100 ml susu murni itu dicampur atau dimasukkan 1 sendok makan. Kenapa? Bukan hanya rasa tidak berubah, tapi jeruk itu bisa mengikat lemak. Jadi lemak pada susu murni itu akan ada 2 lapisan nanti. Ada layer, ada lemak yang di atas, ada cairan yang di bawah. Jadi penggunaan jeruk itu dihindari. Yang kedua, dalam menjaga susu murni dalam kualitas baik, ingat jangan terlalu panas. Bahasa sederhananya suam-suam kuku. Bahasa lokalnya anak-anak pokok. Artinya apa? Kalau di situ susu terlalu panas, maka akan terjadi yang namanya acidic. Proteinnya akan kalah. Ingat, kita mengkonsumsi susu itu protein yang kita masukkan. Tetapi coba kalau di rumah misalkan kalian nih bapak ibu habis perah susu tapi di rumah. Setelah itu ini kalian masak nih sampai mendidih dia, maka susu itu proteinnya akan rusak ya. Caranya bagaimana? Kita masak sampai keluar buih, gelembung kecil. Keluar itu. Nah, kalau sudah keluar gelembung itu dan agak panas, baru itu dimatikan kompornya. Apinya kalau bisa jangan terlalu besar, nanti akan rusak proteinnya. Terus yang selanjutnya, metode pembuatan minuman susu
dan madu. Silakan sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan dari aku semuanya. Silakan. Mungkin ada yang mana? Ada yang lain? Desi, Aisyah, ulang. Silakan. Sekarang itu kan banyak minuman yang dijual sekali saja. Terus bedanya sama minuman yang dikonsumsi sama manusia itu apa? Oke. Contoh di kantin sekolah atau di lapangnya, di toko-toko yang dijual itu, contoh saya sebut merek Power F. Ya, pernah konsumsi kan? Kita tidak tahu apa yang dimasukkan di dalam itu. Pokoknya kita minum aja. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan di situ. Apakah itu racun, gula, Pak? Oh itu rasanya manis. Bisa jadi gulanya dia suka gula non alami. Bedanya apa dengan produk kita? Kalau misalkan kita membuat minuman dari susu murni dan madu murni itu, yang pertama paling tidak kita bisa merasakan manfaat dari itu secara pribadi. Dan yang kedua, kalau misalkan kita jual nanti produk kita, tidak ada efek samping. Ketiga, kita bisa mengangkat derajat martabat petani susu di lingkungan sekitar kita. Itu manfaatnya. Makanya kata Boga ini tidak hanya kita hanya jualan, tetapi paling tidak kita bisa mengangkat nih produk yang ada di masyarakat. Ternyata susu kalau ada dijual jajan yang orang itu susunya. Makanya kita pemberian seperti pembuatan susu ini. Contoh sekarang kita pembuatan dari susu madu. Tidak apa? Bisa meningkatkan nilai dari susu. Silakan mungkin ada yang lain. Silakan. Silakan. Oke. Untuk buatan madu susu ini kan kita pakainya susu murni yang langsung. Iya. Nanti itu kita belinya langsung dari peternak atau dari kayak KUD contohnya. Ada pertanyaannya, Pak, kita menggunakan susu murni semuanya di KUD susu murni, di rumah susu murni. Cuma kalau di rumah kita ada sendiri lebih baik kita memanfaatkan yang ada di rumah. Contoh, kalau susu di KUD sekarang 1 liter berapa? 10.000 kan jualnya KUD. Setornya ke KUD berapa? 7. Kalau dari pemeras asli 7.000, dari petani, dari pabrik kita 7.000, ada selisih 3.000. Lebih baik apa? Kita menggunakan susu yang ada di rumah, sapi yang di rumah atau di keluarga kita, itu bisa kita angkat. Yang pertama apa? Kita bisa mendapatkan produk yang lebih fresh. Pertama, yang kedua dengan harga yang lebih murah. Sehingga apa? Kalau kita jual nanti di masyarakat, kita jual di umum, income kita lebih banyak. Jadi pendapatan kita lebih. Jadi tidak masalah menggunakan susu yang ada di KUD atau menggunakan susu yang kita langsung beli ke petani. Soalnya KUD kan juga mengambil dari petani. Jadi tidak masalah. Cuma ada selisih harga 3.000 itu kan lumayan. Jadi kita bisa menekan kos dan bisa memaksimalkan pendapatan lebih banyak lagi. Silakan, mungkin ada yang lain. Cukup ya? Cukup? Besok atau minggu depan kalau kita sesuaikan dengan jadwal pelajaran di sekolah, baru kita buat praktek untuk pembuatan minuman susu murni dan madu murni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.